Lalu bagaimana pihak keluarga menanggapi penahanan MA terkait bullying dunia maya ini? Sudah ada rekan Mario Dani yang berada di rumah keluarga MA. Mario, silakan bagaimana tanggapan keluarga terkait penangkapan MA ini? Ya, Sofian, Syira dan juga pemirsa, memang pada tanggal 23 Oktober 2014 kemarin, seorang pemuda berinisial MA yang berprofesi sebagai tukang kipas sate di Ciracas, Jakarta Timur ini ditahan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri. Ia disangkakan mencemarkan nama baik melalui internet atau dunia maya terhadap Joko Widodo yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ia ditangkap pada pukul 7 pagi pada hari Kamis tersebut di rumah tempat kami mengabarkan Anda saat ini. Ini adalah kediaman dari MA. Dia tinggal di tempat seluas 3 kali 4 meter persegi ini bersama 2 orang tua kandungnya dan juga 3 adiknya. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseharian MA dan juga tanggapan dari orang tua MA. Di sini adalah ibu kandung MA, Mursyidah, yang didampingi oleh juru bicara keluarga, yaitu Farur Rahman. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf mengganggu. Bisa diceritakan, Ibu, waktu penangkapan itu MA dibawa, dia sedang apa tuh? Dia sedang tidur, Pak, di pojok sana. Tidur di pojok sini? Sini, iya. Lalu, bisa diceritakan kronologisnya, Bu? Saya kan kurang tahu ya, Pak. Saya lagi masak. Ada orang dari di atas berempat itu datang ke sini. Imen, mana Imen? Katanya. Ada apa, Pak? Ini. Terus saya manggil anak saya, Men, ada yang cari. Kata saya, siapa sih, Mak? Nggak tahu tuh. Bangun, Imen ngantuk, Mak. Kata orang, dia kan kalau pulang malam, Pak. Pada saat itu orang yang menyebut tidak memakai baju polisi? Enggak, pakai baju bebas dia, pakai kemeja. Terus 4 orang tuh, Pak. Ini, Bu, nih surat penangkapannya, katanya. Ibu tanda tangan. Saya nggak bisa tanda tangan, Pak. Saya bilang gitu. Terus coret aja, Bu. Apanya yang dicoret, Pak? Saya nggak bisa nyoret, kata saya. Terus dia masuk aja ke dalam, langsung dibangunin tuh anak saya lagi tidur. Bangun. Duduk anak saya lah di depan situ, Pak. Lalu yang ibu lakukan ketika Imen dibawa, ini bagaimana? Saya kan selaku orang tuanya saya sedih kan, Pak. Saya nangis, saya ngamuk, semua saya tendangin sampai saya mau nyebur ke kali itu, Pak, mau bunuh diri ya. Polisi itunya marah. Dia bilang, Ibu, anak Ibu saya lindungin daripada dibawa sama orang banyak, kata gitu. Anak Ibu saya lindungin. Ibu jangan macam-macam, katanya. Terus ada adiknya Bu RT kan ya sini. Ibu, katanya, diituin tuh anaknya, katanya. Gini. Terus udah gitu gimana ya saya, ya Allah. Terus anak saya nangis tuh, Pak. Pak, gimana ini ntar kalau ibu saya mati, kata itu anak saya. Keseharian dari Imen sendiri bagaimana, Bu? Anak yang seperti apa? Dan kabarnya menjadi tulang punggung keluarga ya? Iya, Pak. Dia mah, Pak, anaknya pendiam. Kalau kita nggak ajak ngomong, dia nggak ngomong. Tapi kalau sekali dia kesel, nyentak pas sama saya, Men, punya duit nggak? Emang nggak punya duit, Mak. Tuh adek lu pengen jajan, Men. Kata saya, emang nggak punya duit. Udah marah-marah. Dia ntar, Men, Imen kerja. Tuh dia dikasih duit adik-adiknya 1000 udah jalan. Ya Allah, kata saya sedih, Pak. Anak Saat saya. ini berarti tidak ada yang memberikan uang lagi kepada ibu? Nggak ada, orang bapaknya kan kerja cuma gajinya seminggu sekali, Pak, yang ngasih duit tiap hari dia. Harapannya ibu nih, Bu, Imen gimana nih, Bu? Harapan saya mohon ampun Bapak Presiden Jokowi, tolong dimaafkan anak saya yang sebesar-besarnya. Bila perlu tukarlah nyawa saya dengan dia, Mbak. Saya tidak tega melihatnya. Dia tulang punggung saya, Pak. Gimana adik-adiknya, Pak? Masih butuh biaya, dia kecil-kecil. Saya tukarlah nyawa saya. Saya bila perlu sujudlah, Pak, di hadapan Bapak Presiden. Saya mau bersedia, Pak. Saya mau hadap Bapak Presiden. Mohon Bapak Presiden Jokowi, ampunilah anak saya atas kesalahannya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia orang bodoh sama seperti saya. Dan ibu sudah menjenguk Imen dan sudah bertemu. Lalu apa kata Imen sendiri, Bu? Iya sih, dia diam aja, Pak. Orang dia namanya orang itu ya iseng lah, nggak bakalan tahu jadinya begini. Dia kayaknya nyesel lah gitu, Pak. Tapi Imen memang tidak tahu apa-apa ya ketika dibawa ke Bareskrim, dan dia menceritakan nggak bagaimana dia di Bareskrim atau di kantor polisi itu? Saya kan nggak tanya ya, Pak. Saya diem aja. Cuman dia ngomong sama yang ini sebelah ini. Ya, saya nggak ikut ngomong, saya diam. Saya sedih, Pak. Saya, ya Allah, saya maafkanlah anak saya. Bapak Presiden, saya mohon yang sebesar-besarnya. Bila perlu saya sujud, Bapak Presiden, saya mohon ampun yang jelas saja, Bapak Presiden. Saya mohon dimaafkan.
apabila berdoa. Saya sujud, ya Allah Bapak Presiden, tolonglah dimaafkan anak saya. Dia tulang punggung saya, Bapak Presiden. Tolong dimaafkan saya atas kesalahan anak saya. Ya, semoga Bapak Presiden mendengar tentang ini ya Bu. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Dan memang pemirsa begitu tanggapan dan harapan dari keluarga khususnya ibu kandung dari MA. Untuk sementara itu yang dapat kami kabarkan langsung dari Ciracas, Jakarta Timur. Kita kembalikan dulu ke Sira dan juga Sofyan di studio. Baik. Mario, terima kasih laporannya dan Itu tadi permohonan maaf dari Ibunda MA terhadap Presiden Joko Widodo ya. ya, pemirsa Kabar Siang akan kembali dengan beragam informasi.